Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan telah menandatangani surat keputusan bersama 4 menteri pada tahun ajaran 2021-2022 yang jatuh pada Juli ini. Sekolah diberikan opsi untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas untuk menghindari dampak-dampak negatif berkelanjutan pada peserta didik, mengamati situasi melonjaknya kasus COVID-19, dan penebalan peraturan pembatasan kegiatan masyarakat. SKB 4 Menteri tersebut diperkuat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 yang menyebutkan daerah zona hijau, kuning, dan jingga dapat menerapkan pembelajaran PTM terbatas, sementara zona merah wajib menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh secara daring. Direktur SD Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Dr. Anda Sri Wahyuningsih MPD menegaskan, jika PTM terbatas perlu dipersiapkan dengan matang oleh pihak sekolah dan juga disokong orang tua murid serta lingkungan di sekitarnya. Menurut Sri, PTM terbatas harus dipersiapkan sedini mungkin, mulai dari memenuhi daftar periksa dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dalam SKB 4 Menteri. Sri juga mengingatkan peraturan yang dihadirkan pemerintah sangat fleksibel. Namun begitu, PTM terbatas di sekolah juga harus melihat kondisi daerah. Salah satu syarat pentingnya adalah apabila daerah dalam zona merah dan memberlakukan PPKM, maka PTM terbatas tidak bisa dilaksanakan. Tahun lalu, Kemendikbudristek telah mengeluarkan kurikulum khusus di masa pandemi. Namun terkait dengan persiapan pembelajaran tatap muka terbatas menghadapi tahun ajaran baru 2021-2022 yang tinggal beberapa hari lagi, tentunya ini menjadi concern kita bersama menindaklanjuti surat keputusan 4 menteri antara Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Pembelajaran tatap muka terbatas harus dipersiapkan secara penuh kehati-hatian, terlebih di masa pandemi saat ini sedang mengalami peningkatan kembali. Kekhawatiran semua pihak ini sangat dimaklumi, karena ini adalah kondisi bencana yang tentunya ini harus kita antisipasi sedemikian rupa. Namun kami Kementerian Pendidikan juga melakukan survei terhadap kesiapan akan berlangsungnya pembelajaran tatap muka terbatas yang akan kita mulai di tahun ajaran baru bulan Juli mendatang. Berangkat dari kebijakan SKB 4 Menteri. Kalau ini bisa diperlihatkan datanya, Mas Alfian, ini adalah survei yang kita lakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentunya data ini juga mengalami peningkatan. Ada perubahan. Kenapa? Karena ini setiap hari bergerak terus data ini. Artinya Bapak Ibu pemirsa bisa lihat ini adalah survei yang kami lakukan dari kurang lebih 400.000 sekolah dari jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, SMP, SMA, SMK, bahkan SLB. Terdapat kurang lebih 50% yang sudah menyampaikan kesiapan. Sekolah yang sudah menyampaikan kesiapan terhadap pembelajaran tatap muka. Di sini bisa dilihat datanya bahwa untuk jenjang sekolah sekolah secara keseluruhan terdapat 33,63% yang siap melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Ini bisa dilihat datanya dari masing-masing jenjang, rata-rata ada 29,7%. Rata-rata di atas 25% ini siap. Tapi sekali lagi, kita saat ini memang kondisinya sedang banyak yang sedang fluktuatif. Dan selanjutnya, pembelajaran tatap muka terbatas ini memang didorong untuk daerah aman yang ada dalam zona hijau untuk dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Tentunya ini juga harus kita sinergikan dengan kebijakan PPKM mikro yang berlaku sampai di daerah terkecil di kelompok desa. Ya. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni dalam kesempatan yang sama menyatakan pihaknya sudah mempersiapkan standar operasional prosedur untuk menggelar PTM baik di tingkat SD hingga SMA di Kota Tangerang Selatan. Meski begitu, pelaksanaan PTM tersebut saat ini masih didiskusikan kembali menimbang situasi perkembangan COVID-19 di wilayah Tangerang Selatan yang kembali meningkat pasca libur panjang Lebaran. Sebetulnya sejak bulan Januari awal tahun ini kami sudah mempersiapkan penyusunan SOP untuk sekolah tatap muka
baik untuk tingkat TK, SD, dan SMP di Kota Tangerang Selatan. Bahkan kemudian kami melakukan verifikasi ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Tangerang Selatan untuk level sampai ke tingkat SMP. Kami sudah menyusun SOP-nya, antara lain adalah bahwa ruangan kelas hanya digunakan oleh 25% sesuai dengan arahan Pak Menteri. Kemudian juga dalam 1 minggu hanya 2 hari, dalam 1 hari hanya 2 jam pelajaran, tidak ada kantin yang dibuka, dan lain-lain sebagainya. Itu sudah kami persiapkan. Bahkan kita sudah memverifikasi sekolah-sekolah yang sedianya akan kita selenggarakan pembelajaran tatap muka. Sudah kurang lebih 79% sekolah sudah kami verifikasi. Paling tidak itu untuk tingkat SMP swasta di Kota Tangerang Selatan. Demikian juga SMP negeri, angkanya tidak jauh dari yang sudah diverifikasi sebanyak 79% tersebut. Psikolog anak Elizabeth Santosa MPSI mendorong para orang tua untuk mengajak kembali anak-anak belajar tatap muka demi membangun kembali psikologi anak-anak ke kondisi normal. Elizabeth juga mengakui bahwa kegiatan belajar tatap muka di negara bagian Victoria, Australia memiliki kebijakan mirip seperti Indonesia. Di saat pemerintah memberlakukan kebijakan karantina wilayah, PTM di Melbourne dihentikan demi pertimbangan kesehatan. Namun saat laju COVID-19 terkendali, anak-anak kembali belajar tatap muka. Saya masih bolak-balik Jakarta dan Melbourne. Kebetulan dari Desember sampai 4 minggu lalu saya masih di Jakarta. Lalu baru bulan ini saya kembali lagi ke Melbourne. Di Melbourne sendiri itu fluktuatif. Mereka pada saat Victoria itu sedang outbreak coronavirus, itu semuanya tetap online. Tapi mereka memprioritaskan kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 untuk tetap tatap muka dikarenakan beban untuk ujian. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kasus sedang maksudnya berkurang, kembali lagi tatap muka. Semua murid baik dari public school ataupun swasta tetap secara normal. Lalu belum lama ini kami dapat lagi lockdown dan juga tatap muka juga dihentikan. Nah, jadi memang kegiatannya sangat fluktuatif mengikuti dinamika perkembangan dari kasus COVID. Tim Eljan Media melaporkan.